Hikmah ke-13. Kaifa yashraku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Kaifa yashruku qalbu suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'ati. Kalau istilah kendaraan itu belum disetar. Nek umah hirup mobil kuncina can diasupkeun. Bagaimana mungkin kolbu kita akan mencorot dan kemudian dengan terangnya kolbu kan dapat cahaya, dipantuli cahaya dan kemudian bercahayanya itu karena dipantuli cahaya. Untuk apa? Untuk pulang. Hati bercahaya punya nur itu enggak ada lagi tujuannya untuk pulang. Kaifa yashruku qalbun. Bagaimana mungkin kolbu itu akan terang, punya cahaya, kalau suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'atih, kalau gambarnya makhluk, bayang-bayangnya makhluk, muntabi'atun fi mir'atih, masih tercermin dalam pikirannya. Itu yang sering muncul di layar kita, yang sering dibahas. Hati itu proyektornya, pikiran itu adalah layarnya. Bagaimana mungkin akan terang hati mencorong dan ruhnya kemudian pulang melangkah kalau yang muncul di layar itu muntabi'atun fi mir'atih suwarul aqwan, gambaran makhluk kayak kieu gitu si anu kajel we. Mobil teh kajeng jelekeun bae, imah megah teh kajeng jelekeun bae, sarwi teh katingali deui eta ngaranna suwarul aqwan muntabi'atun fir mir'ati. Gambarnya makhluk masih terus muncul dina layar pikiran, maka rek kumaha cahaya hirup, moal cahayaan hatena. Terus kumaha? Iya, antisipasina. Segera kembali ke Rasulullah SAW. Iya, dohirna ngajalankan syariat, batina iya cekal. Mun hanya dohirna ngajalankan syariat, batina iya nyekal. Iya, teka Allah, teka Rasulullah. Hanya ke surga, tapi di akhirat. Al-abid sayarun ila jannah. Nu ahli ibadah mangke lempang suku ke surga. Wadakir tayyarun ila rubih. Nu gaduh dikir mati ayeuna keneh pulang ye. Bahagianya dari sekarang abadi. Keluh kesah masalah gundah cita-cita hayewe muncul di layar eta lah nu maehan hate eta nu mareuman mesin yang gelapin hati itu nemoekeun. Waduh hujan bae meuli ieu dagangan. Pikiranna kemana-mana bae, kolbuna cicing bae, cicing bae teu asa bersalah deui. Kami geus ngahindari, geus ngalakukeun ibadah, geus jauh maksiat. Tapi ibadahnya belum ke sana, belum lillahi taala. Kalau usolinya lillahi taala itu ini. Usolli fardhu maghribi salah sarokati mustaqbilal qiblatan. Mamuman lillahi ta'ala teh jang balik ke Allah ta'ala. Masa karena Allah ta'ala, karena ilmu, karena tahu. Lillahi ta'ala hakikatna eusina teh usul balik. Dan tak bisa pulang kecuali ada yang nganter petugasnya, kekasih Allah Rasulullah SAW.
maka kita mesti bersama Rasulullah, maka kita mesti bersama wakilnya Rasulullah. Jadi rapi ibadah dohirnya, ibadah batinnya, terus lillahi ta'ala semua. Lillahi ta'ala untuk kita langkahnya untuk menghidupkan ini. Karena ini adalah langkah ulang. Parem deui, ingatkeun deui, parem deui, ingatkeun deui terus. Karena itu adalah lisanul qalbu. Disebut dzikir napas. Nanti terus melangkah, tembus ke dzikir qalbu. Melangkah, terus tembus ke dzikir ruh. Melangkah, terus tembus ke dzikir siri. Melangkah lagi terus, ngalengkah terus. Nyampelah ka dzikir anu samar khofi sabenerna. Kita semua udah nyebutnya itu semuanya itu 6 tahapan itu nyebutnya dzikir khofi, tapi khofi sebetulnya nanti setelah melewati dzikir khofi baru. Dan kemudian puncaknya kita akan temukan akhfal khofi. Khofiyun samar, akhfa itu maha samar. Itu adalah hubungan ruhnya sudah berhubungan dengan Rasulullah SAW. Orang yang dzikir khofinya sudah di tingkat akhfa, yang paling samar adalah orang yang sudah bergurunya langsung ke hadratnya Rasulullah. Makanya ilmunya ilmul yakin, ainul yakin, sampai hakul yakin, yang membimbingnya langsung. Untuk ditempuh Pak, siapapun bisa. Enggak, itu mah mesti dikirakan ulama. Enggak, asal menempuh siapapun bisa. Yang penting ada yang membimbingnya, ada gurunya. Orang dikirnya di makom akhfa, akhfal khofi, paling samarnya dari yang samar, ya ruhaninya ya sudah melewati jabarut, sudah selesai mulai ke alam keempat. Di alam keempat dzikir itu jangankan makhluk yang lain, malaikat pun tidak bisa mendeteksinya. Makomnya sudah makom di atas malaikat. Hafal hobi itu. Ya sudah, hanya untuk tahu itu, hanya untuk tahu ya, hanya untuk tahu. Bukan untuk di wow kan, bukan. Tapi melangkah saja kita. Pembahasan terlalu jauh tapi hanya untuk wow ya, buat apa? Kitanya nggak bergerak, kitanya nggak melangkah, kitanya nggak berubah. Ayo berubah gitu, ayo berubah, ayo pulang. Sekarang ini ditakdirkan tahu, ndak semua muslimin tahu ini. Teu sakabehna, kadang santri teu nyahueun, kadang ustad teu nyahueun, kadang kiai pun ini yang begininya nggak tahu ini. Jadi agama seolah hanya kebiasaan, adat kebiasaan, agama turun temurun, hanya ibadah saja. Cukup. Ke nangguan dihisab, ke nangguan ka surga. Karena emang dibentuk pemahamannya dari dulu hanya sampai situ. Enggak, pemahaman kita semua mesti pulang. Ini pemahaman ini dibentuk lagi di akhir zaman.
biar sempurna agama Rasulullah yang dibawa Rasulullah, sempurna. Kalau ndak menjalankan wusul, melakukan wusul dari sekarang ya mendambakan syafaatnya nanti syafaatnya Rasulullah, syafaatul udma yaumul mahsyar. Untuk kita yang pulang syafaat Rasulullahnya dari sekarang di perjalanan ada pertolongan dari Rasulullah untuk umatnya yang pulang, yang melakukan suluk ruhnya, fisiknya kemanapun, dimanapun, dan batinnya suluk. Tanda suluk zikir hobinya terus hidup. Karena suluk tidak akan kita bisa suluk, tidak akan kita bisa berjalan, tidak akan kita bisa berkembang menjadi besar, dewasa ruhnya dan kemudian terlahir ruhnya kecuali dengan bersama. Seperti membesarnya janin dalam kandung rahim ibu, membesar mendewasa, ukuran 9 bulan lahir. Ruh juga begitu, ukuran cukup dari sang murabi nanti dipindahkan. Saya belum berselera ke sana, sudah amalkan saja nanti seleranya ada. Saya belum berselera, Allah pulang ke sana ke Allah, saya mah hidup begini aja lah, nunggu mati aja. Jadi Islam biasa aja ya. Coba aja laksanakan aja, nanti akan lebih mengenal. Seperti orang yang hidup di lingkungan non muslim, ada orang sholat aja aneh kan. Kemudian kita yang sudah sholat di lingkungan sholat, ada yang menemukan yang lebih dalam lagi bilangnya aneh lagi. Karena belum membudaya. Jangan ikut yang umum lah. Jadi setiap melakukan kebaikan karena Allah sing ikhlas, dan yang disebut karena Allah ikhlas itu kita ikhlas, orangnya mukhlis dibersamai oleh mukhlas. Mukhlas itu Rasulullah. Kita mengusahakan ke sana, usahakan ini. Jadi mukhlis, ikhlas itu kan mukhlis orangnya, dan orang itu tak akan mukhlis enggak kalau enggak dibersamai oleh mukhlas. Mukhlis isim fa'il, mukhlas isim maf'ul, orang yang kendalinya langsung Allah. Jadi ketika dalam jatuh salah pun nggak putus asa. Aduh, saya udah kelewatan kesalahan saya, sudah dosanya menggunung melaut, ya tinggal hidup tobat lagi, hidupkan ininya sudah. Allah itu Ghafurun, Allah itu Afuwun, Allah maha memaafkan. Yang penting kitanya mau balik. Kalau Allah inginnya Allah kita itu balik. Sebagian mungkin menyangka inginnya Allah kita ibadah. Kalau menyangka Allah menginginkan dari kita ibadah, berarti mengitikadkan Allah membutuhkan ibadah kita. Hati-hati Anda. Salah akidah, nyangka Allah butuh ke orang. Allah menyuruh kita ibadah untuk pulang dengan ibadah itu. Nanti di akhirat dikasih upah karena mau pulang. Ya ibadah yang engke surga ya bidadari karulis ya. Gitu baik. Syariat dan tarekat dua-duanya alat untuk pulang. Bukan untuk diserahkan ke Allah nanti diminta imbalannya. Nuk itu mah Allah nanti can dijieun Allah, nanti can ditekadkeun Allah. Karek ditekadkeun jadi klien, jadi bos. Berkuli orang.
Allahnya kami geus ing puasa ieu itu geus ngamalkeun ieu itu engke mana imbalanna uli berarti orang yang melakukannya belum jadi abdun, belum hamba. Ya terus bersama, hatinya terus bersama. Sampai kapan? Sampai ajal tiba, sampai kontrakan habis, sampai kontrakan habis. Lupa ingat lagi, jadi menghindar maksiat karena takut murka Allah. Mana murka Allah? Ininya dicabut. Murka Allah itunya diangkat. Ai ku babaturan sieun di hewaan, ku pamajikan sieun di hewaan, ku Allah teh sieun di hewaan. Di hewaan ku Allah teh tandana ayeuna dicabut tah. Eueuh. La 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 la. Jadi inti hakikat dilarang maksiat, larang aya larangan-larangan karena munculkan goflah. Goflah itu lupa, melupakan Allah. Kalau melupakan Allah nantinya nggak pulang. Terlena hidup di dunia ini, menyangka dunia ini tempat hidup, padahal hanya lewat. Akhirnya jadi beban. Waduh, gitu kieu. Sudah. Ini sesaat kita menuju alam abadi selama-lamanya. Tuh kalau membahas ke sana hati menjadi luas. Lepas aja itunya nur cahaya itu pemahaman itunya sempit lagi dunia. Aduh, mungkin anak sekolah kumaha. Sempit lagi. Kayak pemajikan isukan UBS kumaha, sempit lagi. Sudah mendapatkan pemahaman dunia ini hanya sementara dan kita menuju alam abadi luas. Heunya kudu balik. Hilang aja nur itunya, pemahaman itunya lagi karena ininya berhenti. Sempit deui dunia teh. Aduh, di dunia kieu loba hutang jadi udag-udag itu ieu Bang Imok segala. Sempit lagi dunia. Jadi seolah kita jadi orang sini lagi, orang bumi deh. Ya kita di bumi hanya lagi landing, makanya memakai pakaian bumi. Landing di bulan pakai pakaian astronot. Landing di bumi ruh kita pakai pakaian orang bumi, yaitu ini badan ini pakaiannya. Nunggang kendaraan badan ini. Kontrakan ditinggali oleh kita, nanti akan habis kontraknya. Kalau nggak bagus singgah di sini ya, karena ini juga bumi ini alam Allah, maka akan dipinta pertanggungjawaban. Karena apa? Karena nggak pulang. Jadi jangan ada yang dibawa seperti ke tanah suci saja, ke tanah haram Mekah, Madinah. Jangan ada barang-barang sana tanah haram nggak boleh dibawa pulang. Begitu. Sama. Kita juga mau pulang ke Allah tidak boleh membawa apapun yang ada di dalam ini. Hanya untuk di sini, badan hanya untuk di sini. Nggak membebani, ruhnya yang pulang terus kurang. Nggak ada bisa dibawa. Jangan terlena dengan dunia, jangan terlena dengan manusia, jangan terlena dengan alam, dan jangan terlena dengan diri sendiri. 4 tuh hijab.
Selagi yang empat ini masih ada, maka tak akan makrifat ke Allah. Alam, dunia, manusia, diri. Dirinya hilang, ya hilang semua. Tak akan hilang kecuali pulang. Jadi terasa nanti dengan zikir ini terasa terbuka, semakin paham, semakin kuat melangkah, semakin yakin melangkah, semakin jelas tujuan itu kita kemana. Maka semakin tenang hidupnya, semakin tenang, semakin bahagia, semakin rela, semakin ridho, itu. Nambah teman, biar tambah kuat ini. Boleh. Kalau tambah teman, punya teman untuk melupakan ini, jauhi, tinggalkan. Punya harta, tambah harta. Kalau untuk bersyukur, untuk jadinya ininya semakin paham, semakin hidup, boleh. Tapi untuk jadi lupa itu tinggalkan saja. Kekayaan untuk melupakan, mencelakakanmu tinggalkan saja. Ingat, jadi kita menghindari larangan-larangan dan melaksanakan perintah itu biar kita pulang melangkah, tandanya kita bersama dengan yang mengantar pulang. Lihat di diri kita ininya ada apa enggak gitu. Kalau terhenti jangan-jangan kita ditinggalkan, jangan-jangan kita dilepaskan, jangan-jangan kitanya lagi di enggak disukai gitu. Terus Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. Bagaimana mungkin bisa melangkah pulang kalau tadi terang hatinya? Kan seperti kendaraan untuk melaju, untuk bisa maju, kendaraan motor atau mobil itu melaju itu hidup dulu, starter dulu gitu. Yasruku dulu, bercahaya, hidup mesinnya, setelah hidup mesinnya baru mesin melangkah. Bagaimana mungkin roh kita bisa pulang ke Allah yarhalu kalau hatinya diikat dengan rantai syahwat. Cara melepaskan rantai-rantai itu ya dengan ini lagi. Maka rantai-rantai syahwat itu akan terlepas. Jadi lain syahwatan ke syahwatan ke bawa pamajikan nganggur. Enggak. Kayak kumaha aja lamun dikir bae kayak dimalengitkeun syahwat. Ke syahwatan. Syahwatnya nanti bukan tarikannya bukan nafsu ya yang buruk, yang hayawannya, tapi syahwatnya nanti syahwat ruhaniyah. Ini yang enggak dibahas nih. Syahwat ruhaniyah itu apa ya, tetap menemukan ada, tapi batinnya itu cenderung menyaksikan ini kenikmatan Allah melalui Rasulullah. Seperti hubungan badan sama istri, maka fisiknya dengan istri, ruhnya dengan Rasulullah. Kalau yang ini ruhnya dengan Rasulullah, itulah kenikmatan dari Gusti Allah. Henteu poho goplah juga ingat kemana-mana jika juring.
Jika sato karena sudah tidak diikat. Kalaupun nggak menemukan itu nggak jadi beban. Nggak hubungan beban, nggak jadi beban. Kalau syahwat yang hayawaniyah maka jadi beban. Ya bos. Gak jadi beban. Kalau masih jadi beban ya bahaya. Mukabbalun bisyahwati. Bagaimana mungkin bisa melangkah pulang kalau masih terikat oleh syahwatnya. Syahwat itu tak hanya syahwat perempuan, syahwat hayang hirup mapan gitu kieu, tarikan itu syahwat. Lain ulah mapan, lain tujuannya lain eta. Hoyong megah mewah itu syahwat. Yo lamun ngomong syahwat awewe bae otakna. Syahwat. Hararatus syahwat. Ya, menipu, menyangkut, mengikat. Jadi kita nggak bisa pulang, nggak bisa melangkah. Hidup hatinya tapi syahwatnya masih mengikat, tak diputus, maka tetap nggak bisa melangkah, nggak bisa meningkat ruhnya. Sudah dihidupkan, misal banyak baca salawat, sudah banyak baca salawat, hatinya hidup terang, hatinya terang. Tapi syahwatnya nggak digunting kayak mobil, masih dirantai, digas kencang-kencangnya dirantai atau mau lempang-lempang. Dukan ieu geus digas teu maju keneh bae atuh mah leumpang eta ratena gunting. Pegatkeun rantena. Jadi kalau manusia ilmunya sudah ditingkatkan, nurnya sudah ditingkatkan, tapi syahwatnya enggak diputuskan, maka tak berjalan. Nah, satu kalau dalam istilah kendaraan hidupkan mesinnya dengan starter, mun hate mah hurungkeun hatena. Langkah kedua, lepas rantai-rantai, karek gas. Lamun di manusia lepaskeun syahwat, pegat-pegatkeun syahwat. Apa caranya? Dengan zikir. Zikirna terus jahar khofi laksanakeun. Dan zikir kebersamaan adalah batin. Sukseslah Anda semua. Terus kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah. Itu tadi melangkah dan kemudian berjalan melalui alam-alam. Yang ketiga kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah. Bagaimana mungkin Anda bisa wusul ke hadratnya Allah? Wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Kalau engkau tidak mensucikan dari goflah, dari lupa batin, mengerti hakikat tujuan. Yang nggak mengerti pemahaman begini namanya goflah, gofil. Walaupun pinter bahasa Arabna, nahu sorobna, nggak mengerti begini ya goflah namanya. Nggak kenal batin, nggak disucikan. Disucikan itu dengan mengerti mana goflah, mana zakir, mana eling, mana nisyan, mana goflah, mengerti bisa membedakan, dan mana inget ya dengan dikir. Dengan dikir paham hakikat agama, tujuan hidup, hakikat hidup, maka terlepaslah dari goflah. Rantainya putuskan dan kemudian goflahnya dihilangkan. Jadi perjalanan dengan diputuskan rantai-rantai syahwat dengan dikir dan terus maju, maka di perjalanan juga akan
akan hilang. Jadi orang itu tak akan sampai kecuali goplahnya sampai habis hilang. Maksudnya hikmah itu. Bagaimana mungkin bisa sampai ke hadratnya Allah dengan Rasulullah kalau goplahnya jinabah, goplahnya junubnya ya. Kalau dalam fikih junub kan punya hadas besar. Kalau dalam thariqat itu hadas besarnya itu ketika goplah gak ingat Allah, gak ingat Rasulullah, goplah segera tobat. Adusna naon dikir. Tas pangantenan jeung istri adus make cai. Junub eta hadas besar. Hadas besar para ahli Allah yang menembus pulang ke Allah mah hadas besarna nalika teu inget Allah, teu inget Rasulullah, maka manehna adus. Junub. Mengapa? Karena memesraan jeung makhluk. Matana memesraan jeung makhluk, aturan panjang Allah. Pikiranna jeung makhluk, hatena jeung makhluk, kabeh-kabehna mun hatena jeung makhluk maka kabeh-kabehna jeung makhluk. Tapi lamun hatena ka Allah, ruhanina pulang, maka sok sanajan fisikna jeung makhluk tetap moal jeung makhluk pulang ka Allah. Ya, yang keempat, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar. Jadi tadi hidup mesinnya, hidup hatinya, dan kemudian melangkah pulang, dan kemudian sampai ke Allah. Jangan lupa, maksudnya warning dari Imam Ibnu Athaillah, orang itu tak akan sampai kepada Allah kecuali sudah hilang goplah dari dirinya. Sudah dalam hidupnya, lisan kolbunya, terus sampai batinnya, hobinya, sirinya, ruhnya itu sudah terbuka semua. Itu namanya hilang goplahnya, sampai dikirnya khofi dan kemudian akhwal khofi bersama Rasulullah dibawa pulang. Maka disambungkan tadi ke tahapan dikir 6. Hilang goplah itu setelah dikir sampai 6 tahapan di batinnya terbuka. Khofi sampai akhwal khofi, ada hubungan khusus dengan Rasulullah, maka sampailah ke hadrat Allah. Alamnya lahut, alam tauhid. Dan setelah sampai, maka sampai kan ada yang sampai tapi belum mengenal. Untuk mengenal bagaimana? Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar. Mengerti, merasakan asror, rahasia-rahasia setelah sampai tak akan kecuali dengan wa huwa lam yatub min hafwatihi. Maka dia harus mentaubati semua kesalahan dirinya sekaligus mentaubati wujud dirinya. Wujudnya ditobatan. Kita mentobati kesalahan-kesalahan, kalau ahli Allah mentobati wujudnya ditobati. Seperti ucapan Rasulullah, wujudu hada dan bun. Wujud ini sudah dosa, jangankan melakukan apa-apa. Wujudnya sudah sebuah dosa. Wujudu hada dan bun, wujudnya sudah dosa. Kalau apa? Masih dilirik oleh diri kita, dilirik keinginannya, dilirik adanya, dilirik berpengaruhnya, masih dilihat-lihat wujud kita. Itu sudah sebuah dosa, sudah suatu kesalahan di hadapan Allah. Jadi tak akan orang yang salah sampai kepada Allah lebih mengenal Allah kecuali itunya dulu ditobati. Tuh, iya mah ngabas nu kieu luhur teuing kos ngabas. Tak akan menemukan daqaiqul asrar kecuali tobati dulu wujud dirinya. Hafawati. Ya. Entos.
Maksudlah cekap sakitu. Narundutan tas hujan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Kutub Rabbani wal arifin somadani. Kutub Rabbani wal arifin somadani. Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Sakabeh wali dibaparin kamulyan. Sakabeh wali dibaparin kamulyan. hirupna di dunia jeung di akhirat. Hirupna di dunia jeung di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Kutub Rabbani wal arifin somadani. Kutub Rabbani wal arifin somadani. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Sakabeh wali dibaparin kamulyan. Sakabeh wali dibaparin kamulyan. Eta hirupna di dunia jeung di akhirat. Hirupna di dunia jeung di akhirat.